Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zian Findrani Kadir dengan NIM 151424136. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan soal tentang statistika dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Jadi, untuk soal nomor 1 diketahui di kelompok A itu N1 atau jumlah sampelnya itu ada 45. Lalu ada X-barnya atau rata-rata sampelnya itu ada 82, dan untuk simpangan baku populasinya itu ada 9. Untuk di kelompok B sendiri jumlah sampelnya itu ada 55, rata-rata sampelnya atau X-barnya ada 76, dan simpangan bakunya itu ada 11. Nah, ditanya itu ada tingkat kepercayaan 95% untuk perbedaan 2 min. Nah, karena tingkat kepercayaan 95%, maka alfa sama dengan 0,05, dan alfa per 2 dibagi B itu sama dengan 0,25. Dari tabel distribusi normal itu diperoleh nilai Z-nya itu sebesar 1,96. Lanjut, untuk penyelesaiannya itu kita menentukan rumus. Karena diketahui simpangan baku populasi karena diketahui sudah ada simpangan baku populasi, maka digunakan interval kepercayaan 2 min dengan distribusi Z. Selanjutnya kita akan menghitung standar error atau SE. Nah, untuk rumusnya di sini ada akar simpangan baku 1 pangkat 2 per N1 ditambah simpangan baku 2 pangkat 2 per N2. Lalu di sini kita masukkan angka-angkanya seperti yang tertera diketahui tadi. Untuk simpangan bakunya itu ada 9, lalu ada N1-nya itu ada 45, dan untuk simpangan baku 2-nya itu ada 11, dan N2-nya itu ada 55. Lalu 9 dipangkatkan 2 itu hasilnya 81 per 45 ditambah 11 dipangkatkan 2 itu ada 121. Lalu kita bagi 81 dibagi 45 itu hasilnya 1,8, sedangkan untuk hasil dari 121 dibagi 55 itu kita dapat 2,2. Selanjutnya 1,8 dan ditambah 2,2 kita dapat hasilnya 4. Nah, dari 4 itu diakarkan yang kita dapat hasilnya itu 2. Nah, jadi hasil dari standar error ini atau nilai standar error itu adalah 2. Selanjutnya kita menghitung selisih rata-rata sampel. Nah, untuk menghitung selisih rata-rata sampel itu rumusnya itu X bar 1 dikurang X bar 2. Nah, untuk X bar 1-nya itu rata-rata dari kelompok A itu kita ketahui ada 82, dan untuk yang di kelas B itu ada 76. Nah, kita sesuai rumusnya kita kurangkan, yang kita dapat hasilnya itu adalah 6. Jadi selisih rata-ratanya itu adalah 6. Artinya rata-rata kelompok A lebih tinggi 6 satuan dibanding kelompok B. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai margin of error. Nah, untuk menghitung margin of error ini kita mengalihkan nilai Z sebesar 1,96 dengan nilai SE yang sudah kita dapat tadi itu adalah 2. Yang kita dapat hasilnya itu ada di 3,92. Lalu terakhir kita menghitung interval kepercayaan. Nah, untuk menghitung interval kepercayaan itu rumusnya itu ada di C1 dalam kurung X bar 1 dikurang X bar 2 plus kurung plus minus lalu dikali nilai ME. Nah,
setelah kita dapat tadi itu nilai X bar 1 dikurang X bar 2 itu atau rata-rata sampelnya itu adalah 6, lalu plus minus, dan nilai ME nya tadi kita dapat 3,92. Nah, lalu menghitung batas atas. Nah, untuk batas atas itu 6 dikurang 3,92 yang hasilnya 2,08. Jadi nilai batas bawahnya itu 2,08. Lalu ada nilai batas atasnya itu 6 ditambah 3,92 yang hasilnya 9,92. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95%, perbedaan rata-rata waktu membaca antara kelompok A dan kelompok B berada di interval 2,08 sampai 9,92. Karena seluruh interval bernilai positif tidak memuat 0, dapat disimpulkan bahwa rata-rata waktu membaca kelompok A lebih tinggi dibandingkan kelompok B. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 itu diketahui itu jumlah sampelnya atau N1-nya ada di 30. X bar 1 atau rata-rata sampelnya itu ada di 78 dan sampelnya itu ada di 7. Lalu sedangkan di kelas B untuk N2-nya itu ada 28, X bar 2-nya itu ada 74, dan S-nya itu ada 6. Lalu tingkat kepercayaan itu sebesar 95%. Yang ditanya itu estimasi interval kepercayaan 95% untuk perbedaan 2 min. Lanjut kita ke penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya itu kita menghitung standar error. Nah, untuk standar error sendiri rumusnya itu akar S1 dipangkatkan 2 per N1 ditambah S2 dipangkatkan 2 per N2. Lalu kita masukkan nilai-nilai berdasarkan rumus tadi. Untuk nilai S1 nya itu ada 7, lalu kita pangkatkan 2, lalu ditambah nilai S2 nya itu ada 6, lalu kita pangkatkan 2 per nilai N1 tadi 30, lalu untuk S2 di N2 nya itu 28. Lalu kita kalikan itu yang dipangkatkan tadi, 7 dipangkatkan 2 itu hasilnya 49 per 30, ditambah 6 dipangkatkan 2 itu hasilnya 36 per 28. Lalu 49 dibagi 30 ada 1,633, ditambah hasil dari pembagian 36 dibagi 28 itu dapat hasil 1,286. Lalu kita jumlahkan 1,633 ditambah 1,286, kita dapat hasil 2,919. Lalu kita akarkan yang dapat hasilnya jadi 1,709. Nah, untuk nilai standar error yang kita sudah kerjakan tadi itu ada di 1,709. Lalu selanjutnya kita menghitung derajat bebas. Nah, untuk derajat bebas sendiri yang nantinya kita akan menentukan nilai T itu. Nah, untuk nilai derajat bebas rumusnya itu dalam kurung S1 dipangkatkan 2 per N1 ditambah S2 dipangkatkan 2 per N2 per dalam kurung S1 dipangkatkan 2 per N1 bagi N kurang 1 pangkatkan 2 ditambah S2 per 2 per N2 dibagi N2 kurang 1 pangkat 2. Nah, kita masukkan nilai-nilai berdasarkan rumus di atas. Jadi dari operasi pembagian nilai S1 dipangkatkan 2 per N1 itu kita dapat hasil 1,633 ditambah hasil dari S2 dipangkatkan 2
per N2 itu kita dapat hasil 1,286 lalu dipangkatkan 2 per nilai dari S1 dipangkatkan 2 per N1 itu tetap hasilnya tadi 1,633 ditambah nilai dari S2 dipangkatkan 2 per N2 itu hasilnya sama tadi 1,286 per nilai dari N1 dikurang 1 itu 29 dan nilai dari N2 dikurang 2 itu ada 27. Lalu kita jumlahkan nilai 1,633 ditambah 1,286 itu hasilnya 2,919. Lalu per pembagian dari 1,633 dipangkatkan 2 per 29 hasilnya ada di 0,0919 ditambah hasil dari 1,286 dipangkatkan 2 dibagi 27 hasilnya ada di 0,0613. Nah, di 2,919 dipangkatkan 2 itu ada di hasilnya 8,52 per 0,0919 ditambah 0,0613 hasilnya itu 0,1532. Kita bagi yang dapat hasilnya 55,61 atau kita bulatkan menjadi 56. Nah, untuk nilai T tabelnya itu karena sudah diketahui tadi alfanya itu 0,025, lalu ini kan menguji dua sisi, jadi nilai DF-nya itu kita dapat di 56. Yang hasilnya nilai T itu didapat di 2,004. Selanjutnya kita menghitung selisih rata-rata. Nah, untuk selisih rata-rata itu rumusnya tadi X bar 1 dikurang X bar 2. Nah, untuk X bar satunya itu di kelompok A itu ada 78, sedangkan di kelompok B itu ada 74. Kita kurangkan nilai kelompok A dan kelompok B itu 78 kurang 74 itu hasilnya adalah 4. Lalu kita menghitung interval kepercayaan. Nah, untuk di interval kepercayaan tadi itu nilai dari interval kepercayaan itu selisih rata-rata plus minus nilai T dikali nilai SE. Nah, sudah diketahui tadi selisih rata-ratanya adalah 4 plus minus nilai T-nya 2,004 dikali nilai SE tadi 1,709. Lalu turun 4 plus minus kita kalikan 2,004 dikali 1,709 itu dapat 3,42. Lalu kita menghitung batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya itu 4 dikurang 342 hasilnya 0,58. Batas atas 4 ditambah 342 itu hasilnya 7,42. Jadi interval kepercayaannya itu dari 0,58 sampai 7,42. Nah, dengan tingkat kepercayaan 95%, selisih rata-rata nilai ujian antara kelas A dan kelas B berada pada interval 0,58 sampai 7,42. Jadi selanjutnya kita akan menjelaskan soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini diketahui sekolah A dari 350 siswa ada 280 siswa yang lulus. Nah, jadi untuk S1-nya itu ada 350 dan untuk X-bar-nya atau rata-ratanya itu ada 280. Sedangkan sekolah B itu dari 300 siswa ada 225 yang lulus. Nah, untuk sekolah B itu N2-nya ada 300 dan X-bar 2-nya ada 225. Nah, ditanya itu ada interval kepercayaan 95%. Nah, penyelesaiannya itu pertama-tama kita mencari nilai Z. Nah, nilai Z
kita ubah menjadi ke desimal itu 0,95. Nah, untuk mencari nilai Z, rumusnya itu ada A sama dengan 1 kurang 0,95. Hasilnya 0,025. Lalu ada 1 kurang 0,025 jadi 0,975. Nah, di tabel Z di baris 1,9 dan di kolom 0,6 itu ada 1,96. Jadi nilai Z di sini ada di baris 1,9 dan di kolom 0,06. Nah, langkah kedua kita menentukan estimasi titik. Nah, untuk rumus dari mencari estimasi titik itu ada P1 kurang P2 X bar 1 sama dengan X bar 1 per N1 kurang X bar 2 per N2. Nah, untuk nilai X bar sendiri di atas diketahui itu ada 280. Untuk N1 nya itu ada 350 dan X bar 2 nya itu ada 225 dan N2 nya ada 300. Nah, di 280 dan di 280 dibagi 350 mendapatkan 0,8, sedangkan untuk di 225 bahagi 300 dapat 0,75. Nah, 0,8 dikurang 0,75 mendapatkan hasil 0,05. Jadi untuk nilai estimasi titiknya kita mendapatkan nilai 0,05. Nah, kita ubah ke persen. Untuk kita ubah ke persen itu 0,05 dikalikan 100 yang menjadi hasilnya 0,5%. Selanjutnya kita akan menentukan nilai standar error. Nah, untuk standar error sendiri rumusnya itu ada akar P1 dalam kurung 1 kurang P1 balas kurung per N1 ditambah P2 dalam kurung 1 kurang P2 balas kurung per N2. Nah, untuk nilai P1 nya itu setelah kita jumlahkan dan dikerjakan itu ada mendapatkan 0,8 terus 1 dan nilai P1 nya tadi ada 0,8 per nilai dari yang 1350 ditambah P2 dan 0,75 1 dan nilai P2 nya adalah 0,75 per nilai dari N2 nya 300. Lalu kita operasikan 0,8 dikali 1,08 itu mendapatkan hasil 0,8 dikalikan 1,0,8 dibagi 350 didapatkan hasil 0,0045. Terus 0,75 dikalikan 1,0,75 dibagi 300 mendapatkan 0,0065. Nah, 0,0045 ditambah 0,65 kita dapat hasil 0,001082. Nah, untuk nilai ini kita akarkan didapatkan hasil 0,0329. Jadi untuk nilai SS sendiri kita dapat hasil 0,0329. Lanjut kita menentukan C1 atau interval kepercayaan. Nah, untuk di interval kepercayaan ini untuk rumusnya itu ada P1 kurang P2 plus minus nilai Z kali SE. Nah, untuk nilai P1 sama P2 nya itu kita dapatkan tadi hasilnya 0,05 plus minus untuk nilai Z itu 1,96 dikali nilai SE ada 0,0329. Nah, 0,05 turun plus minus turun. Nah, untuk 1,96 dikalikan 0,0329 didapatkan hasil 0,045. Jadi, untuk nilai interval kepercayaan itu kita dapat ada 0,05 plus minus 0,045 untuk menentukan batas bawah dan batas atas. Nah, selanjutnya kita akan menghitungnya dari batas bawah dan batas atasnya. Untuk batas bawah itu 0,05 kita kurang 0,0645 hasilnya ada min 0,0145. Sedangkan batas atas itu ada 0,05 kita tambah 0,0645 hasilnya ada 0,1145. Lalu kita ubah ke persen.
ubah ke persen itu jadi jadi min 0,0145 kali 100% itu kita dapat hasil min 145%. Sedangkan untuk batas atasnya itu kita ubah ke persen, dia mendapatkan hasil 11,45%. Maka jadi atau interval kepercayaannya itu ada di min 0,145. Kata kurang ini. Maka nilai CI atau interval kepercayaan di min 0,0145 sampai 1145. Dalam persen kita ubah min 1,45% sampai 11,45%. Jadi sehingga P1 sampai P2 lebih kecil dari min 0,0145 sehingga P1 kurang P2 kurang dari min 0,0145 dan lebih kecil dari 0,1145. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95%, perbedaan proporsi kelulusan antara sekolah A dan sekolah B berada di antara min 1,45% sampai 11,45%. Lanjut kita akan mengerjakan soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 itu diketahui kelompok A itu untuk N1 nya itu ada 60, lalu X bar 1 nya ada 74, simpangan baku 1 ada 8. Untuk kelompok B, N2 nya 65, X bar 2 nya ada 70, simpangan bakunya ada 10. Nah, taraf signifikannya itu ada di 0,05. Untuk ditanya itu perbedaan rata-rata waktu belajar dari kelas A dengan kelas B. Untuk penyelesaiannya, pertama kita mencari nilai Z. Nah, untuk mencari nilai Z, 95% kita ubah dulu ke desimal yang menjadi 0,95. Nah, untuk mencari nilai Z, rumusnya itu ada A sama dengan 1 kurang 0,95 yang hasilnya ada 0,05. Lalu A kita bagi 2 yang hasilnya 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025. Lalu di sini lanjut 1,00 jadi 1 kurang 0,025 didapatkan hasil 0,975 atau kalau nilai Z itu ada di 1,96. Lanjut kita akan menentukan hipotesis. Nah, hipotesis di sini H0 dibagi mu1 sama dengan mu2, yang artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata waktu belajar. Nah, untuk H1 dibagi mu1 tidak sama dengan mu2, artinya terdapat perbedaan rata-rata waktu belajar. Selanjutnya kita akan menentukan nilai Z hitung. Nah, untuk nilai Z sendiri rumusnya itu X bar 1 dikurang X bar 2 per angka simpangan baku 1 pangkat 2 per M1 ditambah simpangan baku 2 dipangkatkan 2. Nilai X bar 1 nya itu ada 74, lalu dikurang nilai X bar 2 nya ada 70 per nilai simpangan baku 1 dipangkatkan 2 ada 8 pangkat 2 per N1 per N1 ada 60 ditambah nilai simpangan baku 2 dipangkatkan 2 ada 10 pangkat 2 dan nilai N2 nya itu ada 65. Lalu 74 kurang 70 itu ada 4. Nilai 8 dipangkatkan 2 itu ada 64 turun 60. Lalu 10 dipangkatkan 2 itu hasilnya ada 100. Lalu turun 65. Lalu kita substitusikannya nilai 4 tetap. Hasil dari 64 dibagi 60 ada 1,067 ditambah nilai dari 100 dibagi 65 ada 1,538. Nilai 4 tetap. Terus 1,0
nol ditolak. Jadi terdapat perbedaan rata-rata waktu belajar antara kedua kelompok ini pada taraf signifikansi 5%. Lanjut soal nomor 5. Nah, diketahui untuk kelas A itu yang satunya 24, X bar satunya ada 80, S satunya atau sampelnya itu ada 5. Untuk kelas B, N2 nya itu ada atau jumlah sampelnya itu ada 26, X barnya ada 76, S2 nya itu ada 6. Lalu taraf signifikannya itu ada di 0,05. Yang ditanya itu apakah terdapat perbedaan nilai. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita mencari nilai T. Nah, untuk mencari nilai T di 95% kita ubah menjadi ke desimal jadi 0,95. Nah, untuk mencari nilai T sendiri rumusnya itu ada A sama dengan 1 kurang 0,9 yang hasilnya jadi 0,05. Lalu A per 2. A per 2 di sini kita dapat nilai A-nya itu ada di 0,05, kita bagi 2 yang hasilnya kita dapat 0,025. Lalu kita lanjut menghitung nilai derajat bebas. Nah, untuk dinilai derajat bebas itu rumusnya ada N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, untuk N1 itu diketahui dia 24 dan N2 itu ada 26. Lalu kita kurangkan 2. Sebelumnya itu kita jumlahkan dulu 24 ditambah 26 itu ada 4. Kita jumlahkan dulu 24 tambah 26 kita kurangkan 2 itu hasilnya ada 48. Nah, di 2,009. Pada tabel T nilai DF tidak tersedia sehingga digunakan nilai terdekat yaitu DF sama dengan 50. Pada kolom 0,025 yang hasilnya ada di nilai T tabel 2,009. Lanjut menentukan hipotesis. Nah, hipotesis ini H0 dibagi Q1 sama dengan Q2. Lalu ada H1 dibagi Q1 tidak sama dengan Q2. Lalu kita menentukan T hitung. Nah, menentukan T hitung ini rumusnya itu X bar 1 dikurang X bar 2 bar S1 per akar S1 dipangkatkan 2 bar N1 ditambah S2 dipangkatkan 2 bar N2. Untuk X bar 1 dikurang X bar 2 itu kita dapat nilai 4. Lalu ada nilai dari S1 pangkat 2 itu ada 5, kita pangkatkan 2, N1 itu ada 24. Untuk nilai dari S2 dipangkatkan 2 ada 6 pangkat 2 dan untuk nilai N2 itu ada 26. Nah, 5 dikali 5 ada dapat 25, 24 turun dan untuk hasil dari 6 kali 6 dapat 36 dan 26 turun. Kita substitusikannya nilai 4 tetap. Untuk hasil dari 25 dibagi 24 itu kita dapat 1,042 dan untuk hasil dari 36 dibagi 26 itu kita dapat 1,385. Lalu 4 tetap 1,042 ditambah 1,385 kita jumlahkan itu kita dapat 2,427. Nah, 4 tetap itu lalu per akar dari 2,427 itu kita dapat hasilnya 1,558. Nah, hasil dari 4 dibagi 1,558 itu ada dapat 2,57 yang jadinya T hitung itu nilainya ada 2,57. Karena T hitung lebih besar dari T tabel maka H0 ditolak. Jadi berdasarkan hasil perhitungan nilai T hitung 2,57 lebih besar dari nilai T tabel yang 2,009 sehingga hipotesis 0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat bukti yang cukup secara statistik untuk menyalahkan adanya perbedaan rata-rata nilai matematika antara kedua kelas. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.